Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Jumat di akhir tahun di 2021 Masehi, Allah takdirkan, Allah izinkan sorban umat seputar obrolan umat di program yang ditayangkan langsung dari Radio JIC 107.7 FM di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah kita pada hari ini hadir kembali di tengah-tengah media mitra JIC sekalian yang semoga selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, terutama sehat iman dan juga jiwa raganya serta sehat yang lainnya. Baik, mitra JIC di mana saja antum berada, alhamdulillah pada hari ini kita bersama Al-Mukarram Ustadz Sarjito. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin cerah aja Ustadz. Alhamdulillah. Nah, untuk tema kali ini kita mengajak Ustadz Sarjito berkaitan dengan bahwa bagaimana seharusnya seorang mukmin, orang beriman menyikapi akhir tahun. Karena kita sudah tahu bersama hari ini tanggal 31 Desember tahun 2021 sebentar lagi akan mengadakan perubahan tahun baru. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang mukmin yang menyadari hidupnya itu selalu diperhitungkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center ini dan insya Allah nanti kita sore akan mengadakan muhasabah zikir Ustaz. Zikir akhir tahun untuk di Jakarta Islamic Center. Bagi saudara-saudaraku mitra JIC yang mungkin ada kesempatan daripada malamnya kita mengadakan kegiatan yang sepertinya tidak ada manfaatnya, lebih baik ajak keluarga datang ke Masjid Islamic Center, kita sama-sama zikir dan muhasabah. Tapi untuk kesempatan ini kita akan memahami dulu, memaknai apa sih akhir tahun itu bagi kita, bagi orang beriman. Maka mari sama-sama kita simak, kita saksikan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Sarjito. Dan bagi mitra JIC sekalian yang ingin nanti mempertanyakan bisa disampaikan di link Facebook JIC. Oke, mari langsung saja kita persilakan untuk guru kita Al-Mukarram Ustadz Sarjito yang sepertinya semakin hari semakin cerah ini. Ya, baik Ustadz, langsung aja tafadhol. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Mitra JIC di mana saja berada, semoga tetap senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa senantiasa bersyukur, berzikir atas seluruh nikmat dan karunia yang tak terhingga yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah sesuai dengan tema yang sudah dirancang oleh tim, yakni tentang bagaimana kita selaku mukmin muslim mensikapi dengan adanya perhelatan rutin tahunan, yakni perayaan tahun baru. Ya, memang ini setiap waktu senantiasa menjadi perayaan yang sangat fenomenal ya, karena perayaan tahun baru ini telah begitu mentradisi bagi warga dunia, sehingga
tahun baru ini seakan menjadi sebuah perhelatan yang tidak boleh terlewatkan begitu saja oleh setiap insan yang memandang bahwa ini merupakan peristiwa besar, ya. Karena adanya perpindahan waktu, adanya pertambahan waktu dari waktu ke waktu. Nah, terkait dengan peristiwa yang telah mentradisi ini, yang tentunya juga sudah dianggap mafhum oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan bahkan kalau di Indonesia ini yang merayakannya, yang memeriahkannya itu justru sebagian besar adalah kaum muslimin. Nah, lantas bagaimana sebuah perhelatan tersebut ditinjau, dilihat dari kacamata akidah Islam, gitu ya. Nah, namun sebelum kita menimbang acara tersebut dari kacamata akidah Islam, yang tentunya nanti juga akan banyak menimbulkan perbedaan, ya, polemik dan sebagainya, itu sebetulnya hal yang wajar. Tetapi perbedaan itu ketika kita landasi dengan landasan yang hak, dengan landasan yang benar, maka perbedaan itulah yang disebut sebagai ar-rahmah, gitu ya, perbedaan sebagai rahmat. Nah, baik, jadi terkait dengan tema yang tadi kita bahas dan kita sampaikan, bahwa bergulirnya waktu, silih bergantinya hari, ya, berlalunya bulan dan tahun, sebenarnya terdapat pelajaran yang amat besar bagi kita selaku kaum mukmin dan muslim. Kenapa? Karena tidaklah berlalu waktu tersebut melainkan membawa seluruh catatan amal perbuatan manusia. Ya. Jadi setiap waktu yang berlalu dia tidak akan pernah kembali. Hanya saja dia membawa catatan-catatan lengkap yang tak sedikit pun tertinggal dari seluruh amal perbuatan kita. Sehingga apabila amal perbuatan kita baik, ya, kita akan mendapat pahala kebaikan. Dan apabila seluruh catatan amal tersebut buruk, maka penyesalan yang akan kita dapati di kemudian hari. Nah, terkait dengan perubahan waktu, perpindahan waktu dari tahun ke tahun, katakanlah dari tahun 2021 ke 2022 yang sebentar lagi akan dirayakan dengan begitu meriah, ya, katakanlah tinggal beberapa jam lagi kita akan melihat sebuah perhelatan dunia yang begitu besar, gitu. Nah, bagaimana sebaiknya kita mensikapi hal tersebut? Nah, Islam sendiri mengajarkan agar kita menghargai waktu. Ya. Allah juga berfirman dan bahkan bersumpah dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, berbicara tentang waktu ayatnya sangat singkat. Berbicara tentang masa yang kata manusia begitu panjang, ternyata ayatnya hanya sesingkat itu. Nah, ada apa ketika berbicara sesuatu yang panjang dalam pandangan manusia, tetapi hanya menggunakan ayat yang amat singkat. Nah, ternyata ketika berbicara waktu di sini, yang berharga, yang bernilai bukan panjang pendeknya, tetapi apa isi yang kita berikan terhadap waktu tersebut. Oleh karenanya di ayat tersebut dikatakan demi masa sesungguhnya semua manusia merugi. Jadi kita berusia panjang atau berumur panjang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang merugi, kecuali dalam masa tersebut kita lalui dengan penuh keimanan. Kita lalui hari demi hari dengan program-program, ya, dengan agenda-agenda untuk dalam rangka menyempurnakan iman dan akidah kita selaku kaum muslimin. Nah, begitu juga seluruh orang yang beriman akan merugi kecuali beramal soleh. Nah, jadi iman ini refleksinya adalah suatu perbuatan, tindakan yang bisa dikategorikan sebagai bentuk perbuatan amal soleh. Gitu. Yang saling menetapi pada kebenaran, saling menetapi kepada
kesabaran. Nah, di situ jadi nilai kita sebagai seorang manusia di dalam melintasi waktu ini adalah ketika kita menjadikan waktu sebagai sarana untuk penyempurnaan iman Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan acara yang begitu banyak digelar oleh kaum muslimin ya, ada yang di jalan raya, ada yang di masjid, ada yang di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Ada yang dengan motivasi hanya sekedar mencari hiburan, ada juga yang memaknainya dengan berbagai macam muhasabah dan refleksi diri bahkan, dengan acara yang penuh dengan acara keagamaan seperti itu. Sebagaimana yang nanti malam akan digelar oleh Jakarta Islamic Center. Insya Allah. Ya, ini zikir muhasabah akhir tahun. Ya. Bagi kita selaku kaum muslimin sebenarnya telah diajarkan bagaimana kita setiap saat untuk bermuhasabah, untuk berzikir. Sebagaimana perkataan dari sahabat Nabi ya, Abu Bakar yang mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Hisap-hisaplah dirimu ya sebelum engkau dihisap di yaumil hisab nanti. Nah, artinya bahwa penghisaban diri kita, tafakur dan tazakurnya kita memang secara eksplisit tidak dikaitkan dengan adanya perubahan tahun, perubahan waktu atau perubahan bulan. Tetapi di sana yang didorong adalah bagaimana setiap saat kita mampu bermuhasabah. Gitu. Nah, tetapi ya ada baiknya ketimbang acara perhelatan tahun baru dirayakan dengan hura-hura, dengan foya-foya, dengan perilaku mubazir dan lain sebagainya. Itu semua kan membawa ketidakmanfaatan bagi umat manusia. Nah, tentang perayaan tahun baru itu sendiri, sebenarnya kita sebagai kaum muslimin juga perlu tahu sejarahnya. Gitu, sejarah adanya perayaan tahun baru. Nah, jadi tahun baru yang sejak tahun 45 sebelum Masehi ini telah dirayakan sebagai tahun pergantian tahun, yaitu oleh Raja Romawi Julius Caesar, gitu, tahun 45 sebelum Masehi. Nah, kenapa kemudian ini menjadi mendunia, ini menjadi kolosal bagi warga dunia? Itu karena memang perayaan ini dibuat sebegitu meriahnya sehingga disambut oleh sebagian besar warga dunia. Nah, alhasil perayaan ini telah begitu mentradisi bagi setiap manusia yang merayakannya. Nah, sebenarnya dalam perayaan-perayaan tersebut, setiap tahun baru ini tidak lepas dari sejarah ritual agama paganisme. Gitu. Jadi agama paganisme yang melahirkan satu ritual yang kemudian ini dirayakan dalam setiap tahun, yang kemudian itu dinamakan sebagai pergantian tahun baru. Ini sebenarnya dilatar belakangi sangat lekat hubungannya dengan sejarah tradisi paganisme yang biasa dilakukan oleh bangsa Romawi dan kaum Majusi sebenarnya. Nah, oleh karenanya dalam setiap perayaan itu tidak lepas dari ritual-ritual semacam pembakaran petasan, mercon ya, atau pembakaran kembang api. Nah, itu menyimbolkan memberikan simbolisasi sebenarnya terhadap sesembahan gitu. Sembahan itu memiliki simbol. Ya, kalau dahulu barangkali membakar api ya, membuat api yang besar, tapi hari ini barangkali itu disimbolkan dengan acara-acara bakar petasan, kembang api, bakar jagung, ya. Ya, itu selingan barangkali ya. Tapi intinya kita harus paham bahwa perayaan tersebut bukan sekedar perayaan biasa, tetapi ini sebenarnya merupakan seremonial tradisi ritual dari paganisme yang diwariskan kepada manusia dari tahun ke tahun. Sehingga karena perayaannya begitu meriah, begitu mewah dan begitu menghibur, sehingga manusia tidak mempedulikan latar belakang dari
terciptanya perayaan tersebut. Yang penting manusia bisa senang, ya, bisa mendapat hiburan dalam acara tersebut tanpa mempedulikan apa sebenarnya di balik itu semua. Nah, namun akhir-akhir ini atau tahun-tahun ini banyak kaum muslimin yang memaknainya pergantian tahun tersebut dengan acara-acara yang penuh makna, dengan acara-acara yang diisi dengan acara-acara keagamaan seperti zikir bersama, muhasabah bersama, gitu, mendengarkan tausiah, ya, mendengarkan ceramah dari para ustadz dan sebagainya, baik itu digelar di masjid-masjid maupun di pusat-pusat pendidikan seperti itu. Nah, ya barangkali ada baiknya, karena jika tidak umat Islam yang melaksanakan acara tersebut, maka acara pergantian tahun baru akan diisi oleh acara-acara yang mubazir tadi, acara-acara yang penuh dengan foya-foya, ya, menghambur-hamburkan harta dan sebagainya, sehingga di sanalah letak mudorotnya. Nah, maka kita kaum muslimin yang akhir-akhir ini telah memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap perayaan tersebut, mereka berupaya mengalihkan acara tersebut kepada acara-acara yang positif, acara-acara yang bisa membangun, membangkitkan keimanan. Gitu. Nah, terkait dengan perayaan tahun baru ini, ya memang sebaiknya sebagaimana yang sudah rutin kita lakukan, ya, tanpa tahun baru pun kita sebaiknya yang pertama adalah melakukan tafakur, yang kedua adalah tazakur. Nah, tafakur ini yang pertama adalah tentang penghisaban diri kita. Kita bertafakur terhadap amal perbuatan yang sudah kita lakukan selama ini. Kemudian tafakur yang kedua adalah istiqdad. Ya, ini tafakur tentang apa yang akan kita persiapkan untuk menyambut masa yang akan datang. Jadi berbicara tentang istiqdad di sini maksudnya bukan kita mempersiapkan hanya dalam bentuk materi, ya, seperti tahun depan kita sudah harus punya rumah baru atau mobil baru atau apalah seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan istiqdad di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri agar mampu meningkatkan ketaatan kepada Allah, agar mampu meningkatkan loyalitas kita kepada syariat Islam, agar mampu meningkatkan status fungsi kita sebagai kaum mukmin di dalam kehidupan kita ini. Itu sebenarnya. Nah, kemudian tazakur, ya, ini kita merenung, merenung akan dari mana asal usul kita, kemudian sedang di mana kita, dan kemudian akan kemana kita. Itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang harus mampu kita jawab selaku kaum muslimin. Nah, kalau kita tidak mampu menjawab dari mana kita, sedang di mana dan mau kemana, insya Allah maka agendanya akan dipenuhi dengan agenda-agenda kemusyrikan. Astagfirullah. Bukan agenda ketauhidan. Nah, maka inilah yang terpenting bagi kita agar kita terhindar, ya, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, maka kalau akhir-akhir ini kita saksikan umat Islam telah memiliki satu kesadaran yang cukup baik terhadap perayaan tahun baru. Tidak melulu turun ke jalan, niup trompet, bakar kembang api, hura-hura dan lain sebagainya. Tapi telah banyak dari kaum muslimin yang kemudian menarik diri dari acara-acara tersebut dan mereka membuat acara-acara yang positif di dalam masjid, ya, di ruang-ruang ibadah dan lain sebagainya untuk memaknai perguliran waktu, untuk memaknai pergeseran waktu ini. Apa sebenarnya hakikat waktu? Berbicara tentang hakikat waktu, sebenarnya hakikatnya tuh hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Gitu. Bahkan usia kita juga itu hanya Allah yang tahu. Kita menyebut usia kita 50 tahun, 60 tahun atau 30 tahun. Pada hakikatnya itu hanya hitungan manusia. Tetapi waktu itu sendiri adalah Allah yang maha mengetahui. Jadi adanya tahun baru Masehi, tahun baru Islam, tahun baru Yahudi, tahun baru Cina, itu pada hakikatnya hanya kesepakatan antar manusia untuk menandakan peralihan waktu. Tetapi waktu itu sendiri sebenarnya panjang pendeknya, jauh dekatnya itu hanya Allah yang maha mengetahui. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dunia ini,
begitu banyak sistem penanggalannya. Ada penanggalan Islam, penanggalan Yahudi, penanggalan Cina, ya, penanggalan bangsa-bangsa lain ada. Tetapi kenapa yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya perayaan Tahun Baru Masehi yang disambut sedemikian meriah? Hebohnya, ya. Padahal umat Islam punya Tahun Baru sendiri, Ya. yakni tanggal 1 Muharram. Tapi kenapa genggap gempitanya tidak semeriah Tahun Baru Masehi? Begitu juga bangsa-bangsa lain punya tahun baru tersendiri, hitungan tahun baru tersendiri. Tetapi kenapa hanya Tahun Baru 1 Masehi yang dimeriahkan? Nah, ada apa ini pertanyaannya? Maka di sana pasti ada sebuah maksud, tujuan yang harus kita pahami, bahwa ini sebenarnya bukan hanya perhelatan waktu, bukan hanya pergantian tahun, tetapi ini sebenarnya merupakan suatu tradisi ritual dari kaum paganisme. Ya, nah maka kita umat Islam harus hati-hati, jangan sampai larut hanyut ikut merayakan acara tersebut. Sebab Rasulullah sendiri telah mengatakan, man tasabbaha biqaumin wa huwa minhum. Maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia akan dihitung sebagai kaum tersebut. Dia akan dinilai sebagai pengikut kaum tersebut. Nah, ini hati-hati. Ya, nah padahal jika kita lihat yang memeriahkan itu semua kan kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Gitu. Nah, di sana banyak sekali simbol-simbol ritual paganisme yang harus kita hindari, seperti tiup trompet. Itu adalah ritual bangsa Yahudi. Ya. Kemudian membunyikan lonceng, itu ritual kaum Kristen. Kemudian membakar kembang api, mercon dan lain sebagainya, itu adalah ritual kaum Majusi. Nah, apakah hanya sekedar merayakan perguliran waktu yang sesaat itu, kita mengorbankan diri kita, akidah kita sebagai seorang mukmin muslim, larut hanyut dalam perayaan sebuah ritual kemusyrikan? Nah, alangkah baiknya kita memahami hal tersebut, sehingga tidak setiap tahun umat Islam larut dalam acara-acara yang seperti tadi. Seperti itu. Ya, baik Mitra Jaisi, jelas ya bahwa guru kita Al-Mukarram Ustadz Sarjito sudah memberikan penjelasan yang ini agar kita tidak termasuk orang yang sia-sia dalam menjalankan waktu yang Allah berikan kepada kita. Betul. Ya. Maka tentunya sebagai orang yang beriman hanya kepada Allah, maka dia berupaya betul tidak mengikuti kondisi yang terjadi yang itu ternyata akan diminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Gitu Ustaz ya? Betul sekali. Ya. Nah, maka dalam menghadapi tahun baru yang terjadi setiap tahunnya, terutama nanti pada malam hari ini atau besoknya, maka kita udah harus memahami. Nah, bagaimana memahaminya? Tentu tadi Ustadz sudah jelaskan. Ya, dengan faktor, dengan latar belakang sejarah, ya. Kemudian juga yang terjadi disuguhkan dengan luar biasa, ya. Maka tentunya kita berupaya untuk bisa memahami akan hal itu dan mengambil sikap. Ya. Sebaiknya begitu. Sebaiknya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, ada yang sering memberikan penjelasan bahwa waktu itu dibagi 3 atau waktu itu ada 3. Ya. Waktu yang sudah, saat ini, dan akan datang selanjutnya. Sehingga waktu yang kemarin yang bilang itu waktu kita istighfar. Karena sudah terjadi, maka tadi kata Ustadz muhasabah. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi selalu muhasabah diri. Nah, bagaimana menyikapi penjelasan itu, Ustadz? Ya, sebenarnya tentang pembagian waktu masa lalu, sekarang dan yang akan datang, itu sebenarnya sebagai sebuah tazkirah buat kita. Tazkirah ya. Peringatan bahwa kita harus memaknai waktu sedemikian rupa sehingga penuh kebaikan, penuh makna dan mendapatkan barokah dari waktu yang telah Allah berikan pada kita. Sebagaimana surat Al-Asr, gitu kan?
wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, kaitannya dengan pembagian waktu tadi bahwa sebaiknya seorang mukmin tidak pernah lengah dalam melaksanakan kehidupannya. Nah, itu dibuktikan dengan bagaimana dia bermuhasabah tentang masa lalu yang sudah dilewati, baik atau buruknya. Ya, baik atau buruknya kita sudah tidak bisa mengubah karena itu sudah bagian dari masa lalu. Nah, masa yang hari ini itu masa yang pasti kita lewati. Maka ketika kita mengetahui masa lalunya ini buruk, sekarang kita harus lebih baik. Sebagaimana Rasulullah juga memberikan nasihat kepada kita bahwa mukmin yang baik itu yang lebih baik hari ini daripada hari sebelumnya. Nah, maka kita lihat bagaimana masa yang telah berlalu. Kita perbaiki waktu yang hari ini. Nah, masa yang akan datang itu belum pasti. Maksudnya belum pasti itu kita belum tentu sampai di hari esok. Yang pasti itu adalah hari ini. Maka ketika kita niat berbuat baik, berbuat baiklah hari ini. Jangan kita tunda-tunda ya. Kita ingin beramal soleh, ya sekaranglah kita mulai. Maka esok hari itu belum tentu kita dapati. Yang pasti kita lakukan adalah hari ini. Ya. Masa yang lalu baik buruknya kita sudah tahu. Masa yang akan datang belum tentu kita dapatkan. Masa hari ini yang pasti akan kita lalui. Nah, maka buruk atau baiknya kita tentukan hari ini. Seperti itu. Masya Allah. Kalau kita nih Ustaz, umat Islam yang beriman kepada Allah, meyakini itu dan teraplikasi sehingga dia memanfaatkan betul waktu yang Allah berikan, tidak ada yang sia-sia. Insya Allah. Tidak ada waktu yang digunakan untuk ngobrol-ngobrol saja gitu. Ya. Kan ada penjelasan Quran. Tadi anak saya store hafalannya Ustaz. Oh gitu. Iya, dia store hafalan surat Al-Mu'minun. Saya mau store hafalan. Ya. Itu dia sampaikan salah satunya ciri-ciri orang beriman yang Allah berikan surga Firdaus kan gitu Ustaz ya. Di surat Al-Mu'minun 1-11 dia store, kemudian dia baca yang mentoknya di ayat ketiganya Ustaz. Anila wimu'ridun. Betul. Ya. Orang beriman itu nggak ada yang mengerjakan perbuatan yang lugo itu Ustaz ya. Lago. Lalai, yang melalaikan. Yang tidak berguna. Tidak berguna. Nah, ada yang terkait ingin saya tanyakan itu Ustaz, tapi ini dari Mitra JC ada yang bertanya Ustaz. Apa boleh saya bacakan Ustaz? Silakan. Iya. Baik, terima kasih Mitra JC sekalian. Dari link Facebook kami ada yang bertanya dari Umar Al-Mizan. Timbangan Ustaz, mizan. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya ya Tat? Insya Allah ya. Kenapa pergantian hari diyakini jam 00.00 tengah malam? Apakah memang pergantian hari dimulai di tengah malam atau seperti apa dalam pandangan Islam terkait pergantian hari itu sendiri? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa ya. Dari siapa tadi? Pak Umar Al-Mizan. Umar Al-Mizan. Baik, terima kasih atas kontribusi pertanyaan. Tapi ini alamatnya nggak dikasih tahu Ustaz. Oh iya. Ya, insya Allah di buminya Allah Di buminya Allah. Iya. Jadi terkait dengan kenapa perguliran waktu ditandai dengan pukul 00. Iya, 00. Nah, tadi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa berbicara masalah waktu ini hanya masalah kesepakatan antar manusia. Ya seperti misalnya masa sebelum Masehi disebut sebagai sebelum Masehi. Setelah kelahiran Nabi Isa disebut Masehi, seperti itu kan. Nah, jadi ini hanya kesepakatan. Nah, tapi ada juga sistem penanggalan lain yang tidak menggunakan pukul 00.00. Ya, tapi ditandai dengan perguliran peredaran bulan. Ya, tahun Komariah. Nah, kalau tahun Masehi itu dia menggunakan sistem peredaran matahari. Nah, sistem peredaran matahari itu diambil titik tengahnya, yaitu di titik tengah yang disebut dengan titik Greenwich di sana. Jadi pukul 00 itu titik tengah bumi untuk beralihnya waktu dari kemarin dan hari ini. Sedangkan kalau untuk penanggalan sistem penanggalan Komariah atau penanggalan Hijriyah, yang dipakai oleh Islam,
ini tidak menggunakan sistem peredaran matahari, tetapi menggunakan sistem peredaran bulan. Iya. Maka disebut sistem penanggalan Komariah. Nah, sistem penanggalan bulan ini berbeda dengan matahari. Kalau matahari itu mulai peralihan tuh 00, nah kalau bulan itu ketika matahari terbenam. Jadi ketika waktu maghrib dalam sistem penanggalan Komariah itu sudah berubah hari. Jadi kalau malam Jumat itu sebetulnya hari Jumat, bukan hari Kamis gitu. Nah kalau malam Sabtu itu sebetulnya hari Sabtu untuk sistem penanggalan Komariah. Ya. Cuman itu tadi. Jadi kalau pertanyaan kenapa diawali dari pukul 00.00, itu hanya masalah kesepakatan di antara manusia. Kalau manusia sepakat menggunakan itu, ya silakan. Karena itu hanya sebagai tanda. Tapi kalau manusia tidak sepakat dengan itu dan membuat sistem lain, bisa. Seperti Islam membuat sistem penanggalan lain dengan kalender Hijriah. Nah Hijriah ini juga kan berdasarkan kesepakatan, dimulai dari kapan atau momen apa atau ada kejadian apa. Nah kalau Hijriah kan ditandai dengan adanya suatu peristiwa yang sangat luar biasa fenomenalnya bagi perubahan kehidupan manusia, yaitu peristiwa hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Maka saat itulah disepakati sebagai awal mula tahun Hijriah. Dan kita menggunakan itu tidak masalah. Kita mau sepakat dengan pukul 16.00 sebagai pergantian hari, boleh. Yang penting sepakati. Nah, kesepakatan. Toh juga kaum Yahudi, bangsa Cina dan bangsa-bangsa yang lain juga menggunakan sistem penanggalan yang berbeda. Yang bisa juga tidak mensepakati pukul 00.00 seperti itu. Jadi tidak masalah, itu hanya kesepakatan. Cuman yang jadi masalah memang atau yang jadi pertanyaan, kok kenapa semua manusia di dunia ini sepakat itu menjadi perpindahan waktu. Gitu. Kenapa seolah-olah seluruh dunia yang sebenarnya punya berbagai macam sistem penanggalan ini kok bisa sepakat dengan sistem penanggalan Masehi? Nah tadi di tengah pembahasan saya sampaikan, ada apa ini? Apakah ini hanya sekedar perpindahan waktu atau sebenarnya di sana ada semacam agenda tertentu yang itu sebenarnya merupakan tradisi paganisme yang akan dijalankan kepada seluruh umat warga dunia. Nah ini yang kita harus sadari seperti itu. Jadi seharusnya sebagai seorang muslim, seorang mukmin lebih utama penanggalan Islam. Ya itu karena kan sudah menjadi kesepakatan umat Islam. Sudah menjadi sistem penanggalan kita. Dan nama-nama bulannya juga kan berbeda. Betul. Dengan nama-nama. Nah, sedangkan nama-nama bulan di Masehi itu dari Januari sampai Desember, seluruhnya itu kan sebenarnya nama-nama dewa. Ya. Nama-nama dewa, nama dewa Julius, dewa Agustus, gitu. Dewa Januari. Nah, semuanya itu melambangkan nama-nama dewa. Iya. Nah, maka jumlah harinya pun juga beda kan? Kalau dalam penanggalan Masehi itu bisa sampai 31 hari satu bulan. Tapi kalau dalam penanggalan Komariah atau penanggalan Hijriah itu maksimal paling banyak tuh 30 hari. Gitu. Tapi ada juga yang gini Ustaz. Ada yang salah kaprah atau enggak tahu memang benar ini Ustaz. Mau niat tahajud, tidur pas bangun jam 2 udah pagi. Karena perhitungannya kalau udah lewat 00 berubah dari malam jadi pagi gitu Ustaz. Nah, sementara penanggalan Islam itu malam. Nah, itu gimana itu Ustaz? Ya, jadi begini, kita terlepas dari kesepakatan masalah penanggalan. Tetapi Allah telah menyebutkan bahwa dipergulirkannya waktu itu melalui silih bergantinya siang dan malam. Nah, dalam silih bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, malam itu sejak kapan sampai kapan, siang itu sejak kapan sampai kapan itu sudah ditentukan oleh syariat. Sehingga jam 2 pagi dini hari itu masuk sebagian sepertiga malam. Jadi malam itu juga dibagi 3 ya, awal, pertengahan, sepertiga akhir. Dan Rasulullah juga menganjurkan kita untuk bangun di sepertiga malam.
untuk bermunajat Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita. Dan Iya, ayat-ayatnya juga menyatakan demikian. Iya, 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 iya. Ya, kum fa anjir seperti itu ya kan. Nah, kita bangun tengah malam untuk bermuhasabah, Iya, 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 iya. untuk berzikir, Betul, betul, betul. untuk mengatur agenda kehidupan kita selanjutnya. Iya, iya. Nah, maka untuk akhir tahun ini seharusnya bagi seorang mukmin tadi dengan bermuhasabah. Nah, muhasabah yang baik tadi Ustadz sudah sampaikan dengan tadi mengikuti apa yang terjadi daripada yang kita jalankan gitu Ustadz ya. Ya. Nah, bentuk realnya gimana tuh Ustadz? Muhasabah. Muhasabahnya. Oh iya. Ya. Nah, itu tadi muhasabah ya terhadap pertama Ya. muhasabah terhadap apa yang sudah kita lakukan, muhasabah terhadap apa yang ingin kita jalankan, ya menghisap-hisap diri. Nah, cuman biasanya memang kalau muhasabah itu terhadap apa yang telah lalu, ya kan. Nah, untuk kedepannya ini kita rencanakan apa yang akan kita lakukan. Nah, bentuk realnya ya tentu Islam juga sudah memberikan satu cara tersendiri ya, untuk kita bisa membuat sebuah rencana kehidupan kita. Jadi yang jelas merujuk kepada ayat tadi yang berbicara tentang waktu, bahwa kita harus melalui waktu ini dengan penuh keimanan, dengan beramal soleh, saling menetapi pada kebenaran dan saling menetapi pada kesabaran, sehingga tidak keluar dari konteks tersebut. Nah, bentuk real dari keimanan, maka iman juga harus bisa terefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Seperti itu. Ya, betul. Terjadi sekalian, maka saat kita pun bermuhasabah bukan hanya terkondisikan, hanya tersaatkan di akhir tahun saja Ustaz ya. Betul. Tadi Ustaz mengingatkan di setiap harinya malah. Setiap saat. Ya, setiap saat kita selalu bermuhasabah. Apa yang kita sudah lakukan saat ini dan yang akan kita lakukan. Nah, itu kaitan pribadi Ustaz. Bagaimana kaitan dengan sistem yang lebih besar daripada itu? Keluarga, masyarakat, bahkan negara ini Ustaz. Ya, sebenarnya sama saja. Baik kita ini merupakan bagian dari masyarakat, ya kita merupakan bagian dari keluarga, keluarga bagian dari masyarakat, masyarakat bagian dari bangsa dan negara. Semua terikat oleh suatu sistem dalam suatu bangsa dan negara tersebut. Nah, maka apa yang dilakukan oleh kita selaku individu, yaitu sebenarnya merupakan refleksi dari agenda sebuah sistem yang diberlakukan. Contoh tentang pendidikan, ya. Setiap orang harus mengikuti wajar pendidikan kan, wajib belajar 9 tahun ya. 9 tahun. Nah, kalau dulu wajib belajar 6 tahun, sekarang 9 tahun. Itu kan sehingga mengikat kepada seluruh masyarakat. Nah, ini apa yang dilakukan oleh individu tersebut merupakan refleksi dari kebijakan sebuah sistem yang dilakukan oleh suatu negara seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam kan yang punya agenda dunia dan akhirat. Sedangkan kebanyakan manusia agendanya hanya melingkupi dunia saja. Nah, kalau kita sebagai umat Islam ya agenda dunia ya juga agenda akhirat. Artinya bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan berdampak ke akhirat. Baik buruknya kita, ya kan? Itu amal perbuatan kita akan dihisap-hisap di akhirat. Kan seperti itu. Nah, maka kita yang merupakan individu ini tidak terlepas dari bagian sistem yang ada seperti itu. Berarti setiap pribadi juga punya tanggung jawab terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Oh ya, sudah pasti. Karena lingkungan itu kan tercipta dari situasi kondisi individu yang ada. Kalau individunya tertata, individunya teratur, individunya memiliki kesadaran dan pemahaman, maka yang muncul adalah sebuah keteraturan sosial. Ya, tatanan sosial yang beradab gitu. Ya, sering disebut sebagai
madani society. Hmm. Ya, masyarakat madani. Maksudnya itu masyarakat yang memiliki kesadaran hukum. Seperti itu. Nah, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum ini kan tidak muncul tiba-tiba. Iya, iya, iya. Tidak simsalabim begitu. Tapi dia harus dibangun per individu. Nah, itulah dari mulai sahsiah thayyibah, ya kan? Bangunnya dengan apa nih, Ustaz? Dibangun pribadi-pribadi itu dengan Betul. Yang pertama, kita membangun diri itu harus mempunyai orientasinya untuk apa? Punya tujuan untuk apa? Kita ingin sukses. Nah, konotasi sukses itu apa? ya. Kita ingin sukses, apakah sukses di dunia saja sebagai manusia yang memiliki kekuasaan, harta benda, jabatan dan sebagainya, atau ingin sukses dunia dan akhirat? Kalau kita hanya sekedar tujuannya dunia, ya gampang, gitu kan? Tapi kalau kesuksesan dunia dan akhirat, nah ini yang perlu kita program sedemikian rupa agar kita punya tatanan, memiliki agenda yang jelas untuk mengatur hidup dan kehidupan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat. Seperti itu. Ya. Nah, saya tertarik dengan dunia akhirat nih, Ustaz. Ya. Ya. Tidak jarang atau pokoknya udah sering guru-guru kita menyampaikan bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Begitu, Ustaz ya? Insya Allah ya, sering gitu. Tapi ada yang menyatakan juga kita mumpung di dunia ini, sehingga akhirat nantilah. Gitu. Oh gitu. Atau saat dia bicara dunia akhirat, yang penting seimbang antara dunia dan akhirat. Ya. Sehingga dia bisa ngitung-ngitung gitu. Ya. Bahkan nantilah sholat mah bisa nanti-nanti gitu. Yang penting selesaiin dulu ini bisnisnya dan yang lain-lainnya. Gimana tuh, Ustaz? Ya, jadi memang seringkali kita dengar istilah-istilah tadi ya. Kita harus seimbang gitu. Betul. Kita harus memikirkan dunia tapi juga memikirkan akhirat. Ada yang lebih mengutamakan dunia, ada juga yang lebih mengutamakan akhirat. Nah, maka betul bahwa kehidupan kita selaku kaum muslimin ini sebaiknya memang harus tawazun. Tawazun Itu seimbang. Tapi seimbang dalam konotasi bukan 50-50. Seimbang bukan dalam artian 50-50, tapi seimbang secara proporsional. Dan seimbang yang dilandasi dengan perhitungan akal. Nah, seperti ada kalimat bahwa tanamlah sebiji kurma ya, meskipun engkau tahu besok akan kiamat. Ini kan Islam mendorong kita untuk optimis bahwa meskipun besok yakin akan kiamat, kita tidak boleh melupakan bahagian kita di akhirat, di dunia gitu, ya? di dunia ini. Gitu. Nah, tapi ada juga pesan yang menyatakan bahwa beribadahlah kamu seakan-akan akan mati besok. Nah, kemudian bekerjalah kamu seakan-akan hidup selamanya. Nah, hidup selamanya dengan akan mati besok yang lebih dekat yang mana? Kan besok. Berarti kalau kita menggunakan akal, seimbang itu artinya proporsional. Maka seimbang di sini kita dunia ya tidak boleh kita tinggalkan, akhirat lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Gitu. Maka akhirat itu lebih utama. Nah, dengan bahasa seimbang di sini yang dipandu dengan akal, maka kita mampu mendudukkan secara proporsional. Yang lebih prioritasnya yang mana, dunia atau akhirat? Tadi kalau dunia ya kita bisa bekerja selamanya, tetapi mati bisa besok hari. Maka yang lebih utama adalah yang untuk besok hari mau mati ya. Nah, maka seimbang itu harus proporsional dilandasi dengan akal kita, dilandasi dengan keimanan kita. Jadi karena kita tahu mati itu sangat dekat, kiamat itu dekat, maka dia khusus serius gitu, Ustaz ya, saat menjalankan yang dia jalankan itu. Ya, artinya seluruh apa yang dia usahakan di dunia ini harus dalam rangka kepentingan akhirat. Apakah dia bekerja, berumah tangga, ya kan? Ya, artinya berarti saat dia menjalankan kehidupan dunia atau yang mencari dunia, itu nggak bisa lepas bahwa itu nanti juga akan berhubungan dengan akhirat. Betul, sudah pasti. Baik suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, tau'an au karhan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Seperti itu. Nah, ini kan lagi-lagi bicara tentang waktu. Nah, waktu ya
umat Islam juga dimotivasi sedemikian rupa dengan Iya. Al-Quran gitu. Sehingga apabila kita selesai dari satu urusan, langsung mengerjakan urusan yang lain. Sehingga tidak lalai kepada dunia saja. Atau ada juga yang mengutamakan akhirat saja, dunia dia tinggalkan. Maksud dunia tinggalkan tuh dia tidak peduli hari ini seperti apa kondisi umat Islam, apa yang harus dilakukan oleh umat Islam gitu. Dia tidak peduli, yang penting dia bisa melaksanakan ibadah sepuas-puasnya, mendekatkan diri sepuas-puasnya, tidak peduli dengan kondisi kehidupan dunia hari ini. Iya. Nah, berarti kalau umat Islam nih Ustaz memahami akan hal itu, saya yakin tidak ada lagi amalan-amalan apa kegiatan yang dia kerjakan sepertinya itu nggak bernilai amal soleh gitu. Insya Allah ya. Nongkrong di pinggir jalan atau dia bermain sesuatu yang itu tidak ada manfaatnya. Gitu. Itu kan menurut kita, mungkin menurut dia itu bermanfaat. Betul. Tapi kan ternyata saat kita bicara kebaikan dan keburukan, itu penilaiannya bukan menurut pandangan kita atau pandangan, tapi pandangan Islam gitu Ustaz ya. Betul, iya. Yang menjadi koridor untuk ukurannya. Nah, ada yang menyatakan gini Ustaz, bahwa waktu itu adalah modal manusia. Nah, maksudnya modal apa ini Ustaz? Ya, bisa juga kalau mau kita sebut waktu itu adalah modal. Iya. Karena yang dimaksud modal ini adalah ya kita hanya bisa hidup sesuai dengan waktu yang diberikan. Gitu. Jadi modalnya sejauh mana, sebesar apa, ya sepanjang modal yang diberikan. Contoh manusia ada yang hidup 50 tahun, 60 tahun, itulah modal. Nah, kalau kemudian modal ini kita artikan sebagai modal usaha, maka kita tentunya ingin modal ini mendatangkan keuntungan. Iya. Ya kan? Iya. Tidak ingin mengalami kerugian. Betul. Nah, bicara untung rugi, apa definisi untung rugi buat kita sebagai umat Islam Iya. dalam menghabiskan waktu ini? Kan begitu. Nah, apakah waktunya hanya dihabiskan hanya untuk kepentingan dunia Iya. atau kepentingan akhirat? Apakah waktunya ini hanya diisi dengan perbuatan lago, lalai yang tidak berguna, atau diisi dengan penuh ibadah yang bermanfaat bagi dirinya dan manusia? Seperti itu. Nah, jadi di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai manusia yang, ya orang-orang yang beriman, sukakah engkau aku tunjuki sebuah perniagaan yang tidak akan pernah rugi, yang akan menghindarkan engkau dari azab yang besar. Nah, perniagaan apa itu? Bisnis. Ya kan? Nah, jadi kalau bisnis dengan manusia bisa untung, bisa rugi. Kadang-kadang banyak ruginya Ustaz. Nah, bisa juga ditipu. Tapi kalau berbisnis dengan Allah ini, insya Allah tidak pernah rugi. Pasti untung, bahkan dilipat gandakan. Nah, bisnis dengan Allah itu apa ya? Loyalitas kita, integritas kita, ketundukan kita kepada aturan yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini, disitulah letak nilainya. Maka ketika kita melaksanakan itu semua, Allah akan balasi dengan 7 kali lipat, 70 kali lipat, atau 700 kali lipat, atau berapapun jumlahnya yang sampai malaikat sendiri tidak mampu menghitung. Masya Allah. Saking begitu besarnya karunia Allah kepada kita. Nah, kalau kita diberi keuntungan 10% dari harga modal, 20% dari harga modal saja manusia sudah semangat. Apalagi Allah memberikan keuntungan yang berlipat-lipat, yang sampai-sampai malaikat saja tidak mampu menghitung keuntungan tersebut. Apakah tidak termotivasi? Ataukah kurang motivasi Allah kepada kita untuk kita taat kepada Allah, untuk kita memberikan loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi yang begini Ustaz, saya udah rajin ibadah gitu, rajin ngaji, talim, yang ada di perusahaannya dia jadi masalah, akhirnya diancam dipecat, atau pokoknya udah rajin tahajud, rajin ngaji, rajin semuanya, hidupnya kayaknya gini-gini aja gitu. Sementara lihat sebelah, tetangga, temen, hidupnya ibadahnya sederhana aja gitu, bahkan nggak ngaji, nggak semangat gitu. Tapi kok rezekinya lancar aja gitu Ustaz. Betul. Apa ini ada kaitannya dengan istidrat Ustaz? Ya, ini sebenarnya masalah persepsi tentang rajin ibadah kok begini-begini saja, atau yang tidak pernah ibadah kok
sepertinya lebih maju, Iya. lebih sukses, itu masalah persepsi. Oh. Jadi perlu diluruskan bahwa seluruh apa yang kita lakukan dalam konteks ibadah ini bukan dalam rangka untuk mendapatkan materi dunia, Betul. bukan dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, Iya. tapi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru orang yang bisa melakukan tahajud tiap hari, saum sunnah tidak pernah ditinggalkan, sholat sunnah lain tidak pernah, itu justru orang yang beruntung bisa melakukan hal tersebut, ketimbang orang yang tidak pernah mampu dan bisa melaksanakan ibadah tersebut, tetapi dia hanya sibuk setiap hari pagi sampai malam untuk urusan dunia. Inilah sesungguhnya orang-orang yang harus dikasihani. Betul. Sebab dia menuhankan materi, Iya. menuhankan dunia, sedangkan dirinya diciptakan ke dunia ini untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi justru yang harus dikasihani. Justru harusnya dia bangga bisa melakukan semua hal tersebut, bahkan bisa terhindar saja dari perbuatan dosa dan maksiat, itu sebuah keuntungan. Masya Allah. Kan banyak juga manusia yang tidak dipelihara dari perbuatan dosa dan maksiat, dibiarkan oleh Allah untuk berbuat dosa sepuas-puasnya. Tapi ada orang yang dipelihara agar tidak tergelincir ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Iya. Itu sebuah keuntungan besar. Jadi kalaupun hidupnya begini-begini saja, ya mungkin silahkan orang lain melihat kita begini-begini saja. Iya. Tapi kan kenyataannya kita tidak begini-begini saja. Tapi kita baik-baik saja. Iya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita dinilai sebagai orang yang taat, orang yang takut kepada Allah, orang yang senantiasa meningkatkan ibadah. Iya. Kalaupun urusan dunia, ya mau kita sekaya apa, sehebat apa, tentunya memang tidak ada yang merasa cukup, tidak ada yang merasa puas. Betul. Pasti akan kurang terus. Nah, maka kita harus cemburu, harus merasa iri dengan orang yang mampu melaksanakan seluruh ketaatan ibadah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu. Jadi ini cemburu yang dibolehkan, Ustaz ya? Iya, yang seperti itu. Jadi kita jangan kagum, jangan cemburu dengan harta benda orang lain, kekuasaan orang lain, jabatan orang lain, sementara kita harusnya cemburu dengan orang yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, meningkatkan ibadahnya, meningkatkan kapasitas imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, baik Mitra Jaisi, alhamdulillah kita udah masuk jam 10:50 Ustaz. Berarti insya Allah kita masih ada waktu 10 menit Ustaz. Insya Allah ya. Ya. Nah, maka ada juga pernyataan gini Ustaz, bahwa waktu itu sangat cepat berlalu. Betul nggak tuh Ustaz? Ya itu tadi tergantung persepsi. Persepsinya lagi ya. Iya. Mau dibilang cepat ya bisa, mau dibilang lambat bisa, tergantung manusianya itu. Iya. Kalau orang yang tidak punya agenda akhirat, maka waktu ini terasa lamban, membosankan, menjemukan. Tapi buat orang yang punya agenda akhirat, waktu ini memang berjalan ya sangat cepat. Artinya kurang untuk dirinya menyempurnakan dirinya dengan waktu yang diberikan. Sehingga soal waktu ini seperti cepat atau lambat, ya itu tergantung mau dia jadikan apa waktu yang dia lalui. Ingin dia isi dengan apa waktu yang dia miliki tersebut. Iya. Kalau hanya diisi dengan senda gurau dan hura-hura, ya mungkin tidak ada manfaat apa-apa. Tapi kalau kita isi dengan ibadah, taat, tunduk patuh kepada Allah, ya disitulah nilainya. Jadi soal waktu ini cepat atau lambat bukan masalah sebetulnya. Tidak masalah buat kita waktu ini mau diperjalankan cepat atau lambat, karena bukan di situ nilainya. Nilainya adalah bagaimana kita mengisi waktu tersebut. Untuk apa waktu? Sebagaimana nanti kita akan ditanya kan, umur kita. Oleh karenanya sahabat Rasulullah, ya Abu Bakar ini menyatakan hasibu qabla an tuhasab. Hisab-hisablah dirimu sebelum kau dihisab di yaumil hisab. Seperti itu. Ya, baik Mitra Jaisi, alhamdulillah banyak penguatan-penguatan, pencerahan buat kita semua bahwa biar agar hidup kita tidak sia-sia, apalagi kita terpengaruh oleh lingkungan, terutama terjadinya malam tahun baru gitu Ustaz ya. Nah, kebetulan ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz.
betul. Ini dari Mitra Jaisi di link Facebook, Ustaz. Oh ya. Dari Onif. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ustaz, selain tahun yang baru, apalagi yang harus baru, Ustaz? Selain tahun yang baru, apalagi yang harus baru? Iya. Ya, banyak sekali yang harus Banyak ya. baru bagi kita. Ya. Yang pertama adalah semangat baru kita, Oh, pengetahuan baru kita. Itu. iya, iya, iya. Ya, banyak sekali lah intinya Banyak lah ya. yang harus kita perbaiki dalam diri kita, harus kita perbarui semangat kita, pemahaman kita, iman kita, akidah kita, keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus senantiasa diperbarui terus. Jadi masalah perguliran waktu ini bukan sesuatu yang masalah sebetulnya buat kita sebagai umat Islam. Apakah ada tahun baru atau tidak, ya? Apakah tahun baru nanti akan diundur atau tidak? Iya. Ya, sebagaimana perayaan-perayaan umat Islam sering diundur kan? Perayaan ini diundur ke sini, ya itu tidak masalah. Diundur atau tidak diundur. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mampu memaknai waktu yang diberikan Allah kepada kita. Sebab itu amanah buat kita. Ya. Jadi banyak sekali yang harus baru. Bagus sekali pertanyaannya dari saudara kita Onif ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan untuk terus memperbarui keimanannya, perbarui hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbarui semangatnya untuk tetap terus komitmen kepada Allah dan Rasulnya, semacam itu. Ya, kalau baru itu kadang-kadang identik kawan saya kemarin baru pengantin, Ustaz. Oh, pengantin baru. Pengantin baru. Iya. Padahal baru itu bukan saat itu. Saya juga pengantin baru, Ustaz. Baru sekian tahun. Baru anak 5. Baru ya. Tinggal berarti persepsi lagi, Ustaz. Persepsi. Iya. Iya, lama, baru, atau juga kalau lebaran baju baru. Baju baru. Iya. Ya sebetulnya semua itu adalah persepsi kita. Apapun yang ada dalam kehidupan kita ini bisa dimaknai sebagai baru, tapi bisa juga dimaknai sebagai lama. Iya. Tinggal tergantung kita menempatkan istilah lama dan baru itu dengan landasan apa. Nah, contoh, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Apa sih yang dimaksud barunya? Angkanya. Kalau kita lihat angka, justru angka ini semakin menua. 2022. Jadi apanya yang baru? Kalau baru harusnya kan 0, tahun 0. Tapi perlu diingat 0 juga bukan sesuatu yang baru. Sebab 0 ini berarti didahului oleh sesuatu ketiadaan. Jadi yang baru itu yang mana? Kan gitu, ya kan? Kalau 2 didahului oleh 1 didahului oleh 0 ini pasti didahului oleh yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini apa? Seperti apa? Maka itu tadi yang di tengah tadi disampaikan bahwa hakikat waktunya hanya Allah yang tahu. Kapan diawalinya, kapan diakhirinya. Kalau kita kan hanya mensepakati awal tahun baru tahun ini sampai sekian. Masehi dari 0 sampai sekian. Tahun Hijriah dari 0 sampai sekian. Tahun Yahudi, ya, bangsa Romawi dan sebagainya itu mensepakati waktu melalui kesepakatan di antara mereka. Jadi hanya kesepakatan saja sebetulnya manusia. Ya, baik Mitra Jaisi, mana saja antum berada, saya ingin tanya lagi nih, Ustaz. Ya, boleh. Ada yang menyatakan juga waktu yang berlalu itu tidak pernah kembali. Gimana tuh, Ustaz? Ya, waktu yang berlalu tidak pernah kembali. Betul sekali. Jadi dengan berjalannya waktu, silih bergantinya hari, ya, bergulirnya bulan dan tahun, itu memang tidak akan pernah kembali. Karena waktu yang diciptakan oleh Allah detik ini kan digantikan oleh detik yang baru. Menit ini digantikan oleh menit yang baru. Semuanya tidak akan pernah kembali. Sebagaimana diri kita ini diproses dengan waktu. Masa kecil, remaja, ya kan? Dewasa, tua. Nah, maka kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa anak-anak, ke masa remaja, gitu. Ke masa kuat kita. Kita tidak akan pernah bisa kembali karena kita diproses dengan waktu tersebut. Jadi kalau kita mau kembali ke sana, kecuali kita bisa mengembalikan waktu itu, waktu kanak-kanak itu,
Nah, waktu kanak-kanak itu tahun berapa? Misalnya tahun 60. Ya bisakah kita mengubah tahun ini menjadi tahun 1960 misalnya? Itu tidak bisa. Jadi kartun itu Ustaz. Ya. Ya mungkin ada yang kalau di film-film ya ada Lorong lorong waktu gitu sehingga bisa manusia masuk ke waktu-waktu tertentu. Iya. Yaitu hari ini masih dalam imajinasi manusia. Tetapi pada dasarnya waktu yang sudah berlalu ya memang dia betul-betul berlalu. Nah, kalau waktu itu bisa kembali lagi, Iya. maka ya dunia ini tidak akan pernah sampai kepada puncaknya. Tetapi kalau sejarah bisa Bergulir. Bisa Dengan orang yang berbeda. dengan waktu yang berbeda. Tapi peristiwanya bisa seperti sama ya. Peristiwanya, substansi peristiwa tersebut bisa berulang. Contohnya Ustaz. Ya contohnya seperti pertempuran antara hak dan batil. Oh. Dari zaman Nabi Adam yang diwakili oleh Qabil dan Habil, ya kan? Itu bisa terjadi lagi di masa Nabi Nuh. Hak dan batil di masa Nabi Musa bisa terulang lagi di masa Nabi Isa, terulang lagi di masa Nabi Muhammad, terulang lagi di masa kita. Nah, pertempuran hak dan batil ini, ya kan? Tauhid dan syirik ini terus berulang. Pelakunya beda, waktunya beda. Iya. Kayaknya ini untuk tema selanjutnya Ustaz. Pertarungan hak dan batil. Mudah-mudahan kalau masih diizinkan dan diberi waktu. Karena kita nggak tahu. Insya Allah. Sebentar lagi juga kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka kita selalu bermohon kepada Allah agar selalu kita dimudahkan, dikuatkan, disehatkan dan diberkahi selalu. Baik Mitra JIC, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu yang sudah disediakan buat kita semua. Maka mari sama-sama kita cukupkan agenda ini untuk program Sorban Umat. Namun kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra JIC sekalian yang sudah aktif dalam bertanya, juga sudah komen di link Facebook kami, dan mohon maaf kami tidak bisa bacakan karena begitu indahnya asiknya dengan ngobrol sama Ustadz ini kaitan dengan waktu, ternyata waktu yang begitu lama terasa sempit sedikit Ustadz. Ada juga yang merasa sedikit, merasa sempit, tapi juga merasa lama. Berarti tadi persepsi kita, yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi setiap lembaran waktu itu. Setiap hari-hari itu harus bernilai amal baik. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, jadikan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, gitu Ustaz ya. Sehingga menjadi orang beruntung. Jangan justru jadi orang yang celaka. Ya, atau rugi. Jangan. Kenapa? Karena dia ternyata amalan ibadahnya kepada Allah itu tidak baik, bahkan sama pun juga Ustaz ya. Dengan hari sebelumnya itu harus merugi. Nah, baik Mitra JIC sekalian, dan mohon maaf atas segala kehilapan yang kami lakukan, baik secara langsung maupun tidak, baik lisan maupun dengan apapun yang ada pada kami. Maka untuk itu mari kita akhiri dengan sama-sama bermohon kepada Allah agar kita semua selalu diberkahi, diridhoi segala amal ibadah kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga negeri kita ini serta dunia ini. Dengan sama-sama kita melapaskan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf atas segala khilafan, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.